Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ayyuhal ikhwan wal akhwati fillah, ayyuhas sha'imin sha'imat, ayyuhal mu'minin mu'minat, ayyuhal muslimin muslimat. Sahabat TLT TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali hadir bersama kami di TLT TV dalam Sirah Nabawiyah. Semakin menarik ketika kita terus mengupas tuntas mengetahui perjalanan Rasulullah SAW sebelum lahirnya Rasulullah, sampai Rasulullah lahir, sampai Rasulullah diutus menjadi nabi. Dan terus pembahasan ini akan terus berlangsung insya Allah. Karena ketika kita tahu Rasulullah SAW hidup selama 63 tahun, maka mustahil cerita ini hanya dibahas selama 2 jam. Mustahil. Perjalanan hidup Rasulullah SAW dari masa kecilnya sampai Rasulullah di usia 63 tahun meninggal dunia, ini pembahasannya hanya 2 jam. Mustahil. Bisa saja secara singkat, tapi cerita ini nggak utuh. Makanya TLT TV hadir dengan Sirah Nabawiyah non-stop di setiap Ramadan. Bahkan insya Allah kita akan lanjutkan setelah Ramadan dan terus cerita ini akan utuh kita dapatkan insya Allah dengan izin Allah, dengan taufik Allah, dengan rahmat Allah dan semua keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat yang pantas terucap, yakni ucapan alhamdulillah. Salawat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah SAW. Kemarin kita bahas bagaimana Rasulullah melamar Khadijah radhiyallahu anha, sampai akhirnya Khadijah menerima lamaran Rasulullah SAW. Bahkan ketika mendengar kisah ini kita tersenyum lebar, tersenyum bahagia. Karena Khadijah ketika bertemu dengan Rasulullah SAW melihat akhlaknya, kemuliaannya, kejujurannya, dengan sifat-sifat yang mulianya, Khadijah ini merasa bahagia yang luar biasa, seperti menemukan benda yang hilang yang didambakannya. Kebayangkan bagaimana sebuah kebahagiaan Khadijah radhiyallahu anha ketika bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah, di kali ini pembahasan semakin menarik karena pembahasan ini sudah masuk pada usia Rasulullah SAW 30 tahun. Kemarin usia Rasulullah menikahi Khadijah 25 tahun dan Khadijah radhiyallahu anha usianya 40 tahun. Tapi saat ini masuk pada pembahasan dengan berjudul partisipasi Rasulullah dalam membangun Ka'bah. Ketika Rasulullah SAW berusia 30 tahun, berkumpullah warga Quraisy untuk merenovasi bangunan Ka'bah yang sempat mengalami kebakaran dan juga sebagian dindingnya ada yang retak. Karena banjir yang melanda kota Mekah, pembangunan Ka'bah dilakukan sebagaimana dulu Nabi Ibrahim alaihissalam melakukannya, yaitu dengan cara menyusun batu di atas batu yang lainnya setinggi orang berdiri. Jadi menyusun. Terus ya, kita lihat bagaimana bangunan Ka'bah bebatuan yang memang bangunan ini nyusun. Rasulullah melakukan ini, dia orang-orang terdahulu melakukan ini seperti melakukan bagaimana Nabi Ibrahim melakukannya. Pada mulanya warga Quraisy bermaksud untuk memugar Ka'bah karena ingin ditinggikan dan diberi atap. Namun mereka takut. Lalu Al-Walid bin Al-Mughirah berkata, biarlah aku orang pertama yang akan memugar Ka'bah tersebut. Kemudian dia mengambil kapak. Sebelum pemugaran dimulai, dia berdoa, ya Allah, kami gak akan bermaksud menghancurkan
kami hanya menginginkan kebaikan untuk Ka'bah. Jadi mereka ini khawatir ketika ingin memugar Ka'bah, ingin merenovasi Ka'bah, mereka khawatir dianggapnya ingin menghancurkan Ka'bah, memegang Ka'bah, sampai akhirnya Al-Walid bin Al-Mughirah ketika mau ngambil Ka'bah sambil berdoa, ya Allah, kami nggak bermaksud untuk menghancurkan, kami hanya menginginkan kebaikan untuk Ka'bah. Pemugaran Ka'bah dimulai dari dua sudut, ya, dari dua sudut. Tatkala malam datang, mereka berhenti, mereka berkata, kita lihat terlebih dahulu. Jika musibah terjadi, maka kita jangan memugar Ka'bah, ya, sedikit pun, dan kita harus mengembalikannya seperti semula. Tapi jika enggak terjadi musibah, berarti Allah meridhoi pemugaran yang kita lakukan. Setelah itu Al-Walid turun tangan dan mulai memugar Ka'bah, diikuti warga Quraisy lainnya. Satu persatu batu Ka'bah diturunkan dan sampailah akhirnya tinggal satu batu berwarna hijau seperti punuk unta. Dalam pemugaran Ka'bah, mereka berbagi tugas. Ada setiap kabilah yang mendapatkan jatah pekerjaan yang berbeda-beda. Kemudian ada warga Quraisy yang sudah senior dan tua mengangkat dan menurunkan bebatuan Ka'bah. Tidak ketinggalan Nabi Muhammad dan paman beliau Al-Abbas juga ikut berpartisipasi dalam pemugaran Ka'bah. Keduanya ikut memindahkan bebatuan Ka'bah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Bahkan sang paman berkata kepada Nabi, angkatlah kainmu hingga ke atas lutut. Ya, ketika itu Rasulullah SAW sedang pakai kain yang memang diperintahkan oleh Al-Abbas pamannya untuk angkat sampai ke atas lutut. Maksudnya biar nggak ribet, ya, biar nggak keserimpet kalau bahasa Betawinya. Karena lagi proses pemindahan bebatu terus dalam penyusunan, dalam pemugaran Ka'bah, sehingga nggak mengganggumu saat mengangkat batu, kan begitu. Nggak lama kemudian Nabi jatuh tersungkur ke tanah. Setelah sadar, mata Nabi menatap ke atap langit sembari berkata, kainku terlepas, kainku terlepas. Kemudian Nabi mengikat kembali kainnya dengan kencang. Ketika para pekerja sampai pada peletakan batu hitam Hajar Aswad, ya, maka mereka berselisih pendapat. Setiap kabilah saling berebut untuk mendapatkan jatah meletakkan Hajar Aswad. Bahkan di antara mereka hampir saja terjadi pertumpahan darah. Kebayang ya, bagaimana mereka rebutan. Kalau bahasa Jakartanya, sini gue aja yang mindahin Hajar Aswad, gue aja. Terus masing-masing kabilah berebut untuk memindahkan Hajar Aswad. Bahkan sampai hampir terjadi pertumpahan darah di depan Ka'bah. Untuk menengahi mereka, berkatalah Abu Umayyah bin Al-Mughirah, wahai para penduduk Quraisy, untuk menyudahi perselisihan kalian, hendaknya kalian menjadikan ketentuan siapa di antara kalian yang masuk pertama kali ke Masjidil Haram. Maka dialah yang berhak untuk meletakkan batu tersebut. Akhirnya mereka sepakat dengan Abu Umayyah Al-Mughirah, dan ternyata orang yang pertama kali memasuki masjid adalah Muhammad Rasulullah SAW. Tatkala mereka melihat beliau, mereka pun berkata, ini adalah Muhammad Al-Amin. Jadi memang dulu julukan untuk Muhammad Rasulullah SAW adalah Al-Amin. Orang yang dapat dipercaya, orang yang jujur, orang yang baik, orang yang mulia akhlaknya, sifat-sifatnya mulia luar biasa. Sampai para penduduk Quraisy mengakui bahwasanya ini adalah Muhammad Al-Amin. Kami lega jika dia yang mengangkat batu hitam tersebut. Oke, mereka mengajarkan kepada beliau perihal keputusan yang telah mereka buat. Lalu beliau bersabda, berikan padaku selembar kain. Ya, mereka kemudian memberikan selembar kain kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau meletakkan batu hitam di atas kain tersebut, kemudian berkata, hendaklah setiap kabilah memegang ujung kain ini, lalu angkatlah secara bersama-sama. Akhirnya mereka bersama-sama mengangkat kain yang di dalamnya terdapat Hajar Aswad tersebut, dan setelah sampai di tempat, beliau mengambil batu hitam itu dan meletakkannya di tempat kedua tangan beliau. Nih,
Ini sebuah keadilan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, di mana di saat itu masing-masing kabilah berebut untuk meletakkan Hajar Aswad. Tapi Rasulullah SAW mengumpulkan para kabilah-kabilah, meminta selembar kain, dan kain ini masing-masing kabilah memegang ujung-ujungnya. Ngangkat Hajar Aswad ini bersama-sama, berbarengan. Sampai akhirnya ketika sudah pada tempatnya, baru Rasulullah SAW memegang Hajar Aswad, meletakkan di tempatnya. Jadi bangunan Ka'bah yang ditinggikan hingga ukurannya tinggi menjadi 18 hasta atau ziro, ya 18 hasta atau ziro. Begitu pula dengan pintu Ka'bah, ia ditinggikan satu tangga di atas tanah agar tidak sembarang orang bisa memasukinya, dan juga agar air nggak meresap masuk ke dalam Ka'bah. Nah, penyangga atap Ka'bah terdiri dari 6 saka kayu, 6 saka kayu. Akan tetapi warga Quraisy kehabisan dana, ya. Warga Quraisy kehabisan dana saat bermaksud memugar Hajar Ismail. Jadi kebayang ya, Ka'bah. Jadi insya Allah buat sahabat LTTV yang pernah mendatangi Ka'bah, pernah merasakan bagaimana tawaf di Ka'bah, rindu rasanya untuk menjadi tamunya Allah. Rindu rasanya ketika kita menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita melihat dan kita bayangin saat ini, kita melihat bagaimana Ka'bah Baitullah, bagaimana tatkala kita masuk dalam pintu Ka'bah. Demi Allah, pasti kita akan terbayang bagaimana Rasulullah SAW. Coba kita bayangkan dulu sahabat LTTV, bagi yang pernah masuk, bagi yang pernah masuk di kawasan Baitullah, pasti merasakan dahsyatnya aura positif yang sangat luar biasa di sekitar Ka'bah. Apalagi ketika kita mendekati Ka'bah. Apalagi ketika kita mulai bertawaf mengelilingi Ka'bah. Apalagi doa-doa yang kita lantunkan di hadapan Allah sambil kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, kami menyambut panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika lak labbaik. Enggak ada kesyirikan ya Allah. Coba, makanya penting bagi sahabat LTTV ketika kita fahami kalimat talbiyah, bahwasanya enggak ada kesyirikan ketika kita menyambut panggilan Allah. Artinya adalah jangan sampai ketika kita menjadi tamunya Allah, Allah enggan bertemu kita sebagai tamunya. Nah, ketika mereka semua sudah merapikan bangunan Ka'bah, memugar Ka'bah, yang akhirnya mereka sudah memugar, meletakkan Hajar Aswad, ya. Yang bisa mereka lakukan hanya mengeluarkan beberapa bebatuan dan kemudian di atasnya dibangun sebuah dinding pendek sebagai petunjuk bahwa ia adalah bagian dari Hajar Ismail. Hajar Ismail ya. Jadi ada di Ka'bah. Ini Ka'bah ini kan ada rukun, ada 4 rukun. Rukun Yamani, rukun Syami, rukun Iraqi, dan Hajar Aswad. Nah, ada Hajar Ismail. Jadi Hajar Ismail kayak batu bulat setengah gitu. Ini Hajar Ismail, ya. Makanya di saat itu ketika mereka sedang melakukan pemugaran Ka'bah, ada yang mereka pengen jadikan beberapa bebatuan yang kemudian di atas bebatuan itu ada sebuah dinding pendek sebagai petunjuk bahwa ini adalah bagian dari Hajar Ismail, ya, sebagai tanda aja. Karena memang untuk pembangunan Ka'bah ini mereka nggak sembarangan menerima sumbangan dari warga. Mereka mensyaratkan agar dana pembangunan tersebut bersumber dari penghasilan yang halal dan yang baik. Mereka nggak mau menerima dari pekerjaan kotor seperti pelacuran, perampokan, perbuatan zalim, dan lainnya. Jadi ada beberapa pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil, faidah yang kita petik dari peristiwa pemugaran Ka'bah. Pertama, di sepanjang masa
Ka'bah telah mengalami 4 kali pemugaran. Ya, boleh kita ingat bersama sahabat TLT TV. Jadi di sepanjang masa Ka'bah telah mengalami 4 kali pemugaran. Pertama, ada pemugaran yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam dibantu dengan anaknya Ismail alaihissalam. Kemudian pemugaran yang dilakukan oleh para penduduk Quraisy sebelum Muhammad diutus sebagai nabi, menjadi nabi, dan kala itu beliau juga ikut berpartisipasi. Yang ketiga, pemugaran yang ketiga dilakukan tatkala Ka'bah terbakar karena terkena pukulan senjata manjanik pada masa Yazid bin Muawiyah. Atas perintah Yazid, Al-Husain As-Sakuni mengepung Abdullah bin Zubair sampai akhirnya dia menyerah. Lalu Ibnu Zubair kembali membangun Ka'bah. Nah, keempat, pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, tepatnya setelah Ibnu Zubair terbunuh. Karena itu pembangunan Ka'bah dikembalikan ke bentuk seperti semula. Jadi ini sebuah gambaran ya, ada empat kejadian di dalam sejarah pemugaran Ka'bah. Nah, yang kedua, metode dan cara menghentikan perselisihan yang terjadi di antara warga Quraisy sangat adil dan mengakomodir semua pihak. Ini luar biasa. Ketika mereka hampir terjadinya pertumpahan darah di depan Ka'bah, akhirnya Rasulullah meminta selembar kain yang Hajar Aswad ini diletakkan di atas selembar kain. Kemudian Rasulullah meminta masing-masing kabilah memegang ujung kain tersebut sambil mengangkatnya berbarengan. Setelah Hajar Aswad ini sampai di tempatnya, kemudian baru Rasulullah meletakkan. Ini cara yang adil dan sangat luar biasa. Nah, yang ketiga, sesungguhnya pemugaran Ka'bah telah membukakan mata hati warga Quraisy mengenai betapa mulianya kedudukan Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini, beliau mendapatkan 2 kehormatan sekaligus. Pertama, kehormatan untuk mendamaikan perseteruan, menghentikan pertumpahan darah antara warga Quraisy. Yang kedua, kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad. Hikmah yang bisa kita ambil keempat dalam pemugaran Ka'bah ini adalah dari peristiwa pemugaran Ka'bah ini, seorang muslim menyadari kesempurnaan perlindungan ilahi dan taufik robbani terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sungguh mulia Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulia dan dimuliakan oleh Yang Maha Mulia. Tentunya ketika kita ingin menjadi umatnya Rasulullah SAW yang mulia, maka ikutin terus apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di muka bumi ini. Barakallahu fikum wa faqakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.